bagaimana hukum makmum memisahkan diri dari imam. Ini pernah terjadi kasus di zaman Nabi SAW tatkala Mu'adz bin Jabal salat Isya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi imam salat Isya. Kemudian ternyata dia bacanya panjang, baca surat Al-Baqarah. Ternyata para sahabat yang jadi makmum mereka bekerja siang hari, mereka capek, pengin tidur, pengin istirahat. Ternyata imamnya baca surat apa? Al-Baqarah. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia capek mungkin, Muawiyah lagi baca surat Al-Baqarah, dia salat sendiri, lanjutin sendiri. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan imamnya. Akhirnya ada yang lapor, wahai Mu'adz, tadi ada satu orang dia lanjutin sendiri. Kata Mu'adz bin Jabal, itu orang munafik. Orang ini waktu dibilang munafik dia tersinggung. Maka dia lapor kepada Nabi SAW, Mu'adz bilang saya munafik. Maka Nabi panggil Mu'adz bin Jabal. Mu'adz disalahkan oleh Nabi. Afatanun anta ya Mu'adz, kau bukan tukang bikin fitnah wahai Mu'adz. Jangan kau bikin orang lari daripada salat, orang malah salat berjamaah. Ya karena asalnya seorang kalau jadi imam falyukhaffif, hendaknya dia ringankan kata Nabi SAW. Adapun kalau dia salat sendiri, salat terserah, mau kaki bengkak, mau telinga bengkak, mau tangan bengkak terserah. Tapi kalau ente jadi imam, ente lihat kedudukan makmum di belakang, maka Nabi menegur, "Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha?" Ya dalam riwayat idza sama'un fatarat, wahai Mu'adz, kenapa kau tidak baca surat sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha? Dalam riwayat wa duha, dalam riwayat idza sama'un fatarat. Itu yang pantas dibaca dalam salat Isya. Jangan baca surat apa? Al-Baqarah. Jangan baca surat Al-Baqarah. Ini saya ingatkan kepada imam. Wahai imam sekalian, kalau antum jadi imam, ingat, antum jadi imam itu untuk salat buat makmum, bukan tempat murojaah jadi imam ya. Murojaah jadi imam baca satu surat, subhanallah. Orang di belakang gemetar ya. Rakaat pertama baca, ya kalau ente di pondok enggak ada masalah ya, tapi orang terbiasa. Tapi kalau di masjid umum, rakaat pertama baca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir, subhanallah. Rakaat kedua Nun wal qalam dari awal sampai akhir. Ya orang tidak biasa ya. Saya pernah pergi ke suatu tempat, saya solat, kemudian salah seorang ikhwan jadi imam. Ya sudah, saya jadi makmum. Ternyata dia baca surat satu sendiri rakaat pertama. Saya sih biasa, tapi saya, aduh gimana masyarakat nih? Setelah solat saya ngomong sama temannya, itu gimana? Ini memang biasa gini. Iya Ustaz, itu yang kita enggak enak mau bilang sama dia. Bacanya terlalu lama. Sebagian orang itu kalau datang lihat dia langsung pulang ke rumah. karena kelamaan ya. Ya kalau bacanya misalnya enak seperti murotal Arab ya enggak apa-apa. Tapi kalau bacanya sudah enggak enak, panjang lagi, tersendat-sendat di tengah jalan, waduh ini bikin stres orang di belakang ya. Jadi Mu'adz bacanya kepanjangan. Akhirnya orang ini melanjutkan solat sendirian. Apakah Nabi menyalahkan orang ini? Jawabnya tidak. Dari sini para ulama mengambil faedah, kalau ada orang dalam kondisi terdesak, dia boleh memisahkan diri daripada imam. Boleh. Misalnya gimana? Misalnya dia solat, dia takut muntah nih. Kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, sudah kerasa ini. Dia nunggu imam masih lama, dia tahu imam ini lama. Maka kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, maka dia boleh selesaikan apa? Sendiri. Paham? Boleh. Contoh lagi misalnya dia solat ternyata dia ngantuk berat. Sama seperti tadi yang meninggalkan Mu'adz, dia kan capek. Ya, tapi ini bukan tiap hari ya. Ini sesekali. Imamnya lama solat sendiri. Tidak. Ini dalam kondisi tertentu ya. Maka dia boleh menyelesaikan sendiri, niatkan solat sendiri. Sama seperti kata para ulama, dia khauf fawati rufqah. Dia khawatir dia solat kelamaan, nanti jamaahnya rombongannya pergi dahulu sehingga dia ketinggalan rombongan safarnya misalnya. Atau misalnya sebagian ikhwan pernah solat, dia di bandara, kemudian solat subuh, ternyata pesawatnya sudah dipanggil, imamnya kelamaan ya. Atau namanya sudah dipanggil, Fulan, Bapak Fulan, ditunggu ya sudah, solat aja sendiri. Assalamualaikum langsung kabur. Tidak apa-apa. Jadi dalam kondisi terdesak, kita boleh memisahkan diri, kemudian kita solat apa? Sendiri. Ini penting bagi antum sebagai makmum.